Perdebatan soal istilah Easter di abad 19 masih jadi masalah di abad 21. Easter memang adalah istilah untuk Paskah dalam bahasa Inggris. Istilah ini memiliki kesejajaran dengan kata Ostern dalam bahasa Jerman. Asal-usul istilah Easter ini sebenarnya tidak begitu jelas. Upaya untuk menghubungkan Easter ini dengan Eostre atau Eostrae, dewi musim semi dan kesuburan di Anglo-Saxon, baru muncul di abad ke-8 dari penjelasan Santo Bede the Venerable dalam tulisannya Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, Ecclesiastical History of the English People. Santo Bede memang dikenal sebagai teolog, sejarawan, dan pakar kronologi Anglo-Saxon. Dari dia berasal data-data tentang bagaimana suku-suku di Anglo-Saxon menjadi Kristen. Sekarang ada konsensus yang sudah diterima oleh banyak kalangan bahwa istilah ini mungkin berasal dari sebutan orang Kristen untuk Minggu Paskah, seperti penggunaan istilah albis, bentuk jamak dari kata Latin alba, yang berarti fajar, yang kemudian dari sini muncul kata eostarum, dalam bahasa Jerman formal yang kuno, yang merupakan pendahulu dari bahasa Jerman modern dan Inggris. Sementara itu, bahasa Latin dan Yunani pascha menjadi akar untuk pax dalam bahasa Prancis. Tidak ada hubungan antara Easter dengan Istar, dewi kesuburan dari Mesopotamia. Istar atau Inanna memiliki kekasih bernama Dumuzi yang juga disebut sebagai sang gembala. Dumuzi adalah dewa Babilonia dan Asyur yang dalam bahasa Ibrani bernama Tammuz, diterjemahkan TBLAI dengan Tamus. Dewa Tamus ini juga disebut dalam kitab Yehezkel 8 ayat 14 dan 15. Ketika Istar ini turun ke dunia bawah atau dunia kematian, kesuburan di bumi berakhir. Tetapi ketika dia bangkit atau naik kembali ke dunia atas, kesuburan di bumi kembali lagi. Namun agar dia bisa kembali bangkit atau kembali ke dunia atas, dia harus mengorbankan kekasihnya Dumuzi. Sudah lama ada upaya dari kalangan tertentu yang mencoba menghubungkan kisah seperti Istar ini dengan Kristus yang bangkit dan memberikan kehidupan kepada dunia. Namun kisah Kristus tidak dapat disejajarkan dengan kisah Istar. Upaya menghubungkan Easter ini dengan Istar juga datang dari Alexander Hislop, pendeta gereja Free Church di Skotlandia, yang menulis hal ini dalam bukunya terbitan pertengahan abad 19 yang berjudul The Two Babylons, yang sebenarnya merupakan upaya Hislop melawan beberapa kultus dalam gereja Katolik Roma seperti relasi Maria dan Yesus putranya. Upaya Hislop ini bertujuan agar orang melihat Easter itu sebagai berbau kafir, sehingga kalau digunakan itu menyesatkan. Namun upaya Hislop ini sudah dibantah oleh seorang pendeta gereja Injili, Ralph Wodrow, dalam tulisannya, juga dari abad 19, yang berjudul The Babylon Connection. Meskipun Wodrow sebelumnya mendukung pikiran Hislop dalam tulisannya Babylon Mystery Religion. Sementara Passover adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk Pesach dalam bahasa Ibrani. Jadi Passover sendiri bukan istilah yang langsung menunjuk kepada Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Istilah ini pertama kali muncul dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris oleh William Tyndale. Tyndale adalah juga tokoh penting dalam reformasi Protestan. Pesach bagi orang Yahudi dihubungkan dengan peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir. Pesach sendiri aslinya adalah ritual apotropaik yang dihubungkan dengan perlindungan terhadap rumah keluarga dari sebuah klan. Darah domba dioleskan pada ambang pintu dengan tujuan kekuatan iblis tidak memasuki rumah keluarga tersebut. Ritus ini kemudian masuk dalam narasi Keluaran, khususnya Kodeks Imamat, yang dihubungkan juga dengan upacara roti tidak beragi. Perayaan sejenis juga dapat dilihat dalam perayaan Akitu di Mesopotamia. Dengan demikian, Pesach sendiri adalah sebuah tradisi yang diambil alih dari tradisi lain dan tidak langsung berhubungan juga dengan perayaan kebangkitan Kristus. Jadi jangan percaya dengan upaya-upaya untuk hanya mempersoalkan nama atau istilah, karena tidak ada satupun nama atau keaslian tradisi itu yang benar-benar berhubungan dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Yang penting adalah iman kita kepada kebangkitan Kristus itu, bukan iman yang bergantung pada istilah yang dipakai untuk menyebut peristiwa kebangkitan Kristus itu. Jadi kalau yang penting adalah kebangkitan Kristus, mengapa istilah Easter masih harus jadi masalah?